Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pada pertemuan hari ini, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat belajar dan tetap semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks berita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, ciri, dan unsur dari sebuah berita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks berita. Nah, kita langsung saja kita akan bahas apa struktur dan kebahasaan dari teks berita. Yang pertama, struktur berita. Nah, struktur berita ini menggunakan piramida terbalik kayak seperti ini, yang terdiri dari judul berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, apa itu piramida terbalik? Piramida terbalik di dalam struktur berita itu adalah salah satu konsep atau formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para penulis berita untuk menyusun sebuah teks berita. Nah, jadi piramida yang digunakan seperti yang sudah ditampilkan tadi adalah piramida terbalik yang menjadi acuan atau yang menjadi struktur konsep dari para penulis atau para wartawan yang ingin menulis sebuah teks berita. Penggunaan metode piramida terbalik ini berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan dalam memuat berita. Ketika berita itu terlalu panjang atau tidak cukup untuk dimuat di dalam satu halaman yang sudah disediakan, maka editor bisa membuang bagian berita itu mulai dari paling bawah atau derajat informasi pentingnya yang paling rendah. Artinya informasi yang tidak penting atau kurang penting itu dipangkas atau dikurangi. Nah, sehingga struktur berita itu seperti ini, mulai dari judul berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Apa itu judul berita, teras berita, tubuh berita, ekor berita? Mari kita bahas. Yang pertama itu adalah judul berita. Nah, judul berita ini biasanya terdapat pada bagian depan atau bagian atas dari berita yang disampaikan, yang merupakan kata kunci dari sebuah berita yang mewakili keseluruhan berita. Biasanya kalau kita baca berita, yang kita cari dulu judulnya apa. Nah, berita itu kira-kira tentang apa. Nah, itu merupakan judul berita yang terdapat paling atas, yang biasanya itu mewakili bagi kata kunci berita apa yang akan disampaikan di dalam sebuah teks berita. Yang kedua itu adalah teras berita atau lead berita. Adalah bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan berita. Jadi di dalam teras berita ini mencakup pertanyaan atau unsur berita, yaitu 5W plus 1H, atau yang sering disingkat kalau dalam bahasa Indonesia adalah adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Itu yang terdapat di dalam teras berita. Nah, di sini pada bagian ini harus menjawab 5W plus 1H. Kenapa begitu? Karena jika pemotongan berita yang dilakukan editor karena keterbatasan halaman, berita ini masih memiliki arti dan layak
sebagai sebuah berita. Artinya kalau teras berita ini sudah sesuai dengan unsur berita tadi, maka itu berita itu bisa dikatakan layak atau sesuai dengan dianggap sebagai sebuah berita. Selanjutnya yaitu tubuh berita. Apa itu tubuh berita? Merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termuat dalam leg berita atau teras berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why atau how, mengapa dan bagaimana. Artinya di dalam tubuh berita itu terdapat untuk menjawab pertanyaan kenapa, mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang terakhir adalah ekor berita. Nah, struktur yang terakhir ekor berita, bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Artinya apa? Di dalam ekor berita ini kaitannya dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, artinya tidak terkait, tetapi ikut menunjang pelengkap dari sebuah berita yang disampaikan. Dan jika ekor berita ini tidak ada, juga tidak berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan di dalam sebuah berita atau tidak menghilangkan substansi atau pokok bahasan di dalam berita yang disampaikan. Nah, selanjutnya di sini adalah kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Jadi sebuah teks, entah teks deskripsi, teks fiksi, teks narasi, itu mempunyai kaidah kebahasaan. Nah, begitu juga dengan teks berita ini. Jadi teks berita juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi acuan atau aturan di dalam menulis sebuah berita. Di sini tidak ada gambaran sedikit, yaitu ada menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, konjungsi bahwa atau kata sambung bahwa, konjungsi temporal atau kronologis, ada konjungsi keterangan waktu, dan kata kerja mental. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Yang pertama, struktur kebahasaan teks berita itu adalah menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kenapa? Untuk agar lebih mudah dipahami oleh khalayak umum atau lebih mudah dipahami oleh orang yang membaca berita. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Di sini sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda. Nah, ini ada tanda petik, kalimat, dan tanda petik, dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber dari sebuah berita. Misalnya kita membaca sebuah koran, biasanya ada ungkapan atau informasi yang disampaikan langsung oleh narasumber. Misalnya contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamat paparnya. Nah, paparnya ini maksudnya papar ungkapan dari narasumber dari berita tersebut. Selanjutnya itu penggunaan konjungsi bahwa, nah, yang berfungsi sebagai penerang yang diikutinya. Artinya di dalam sebuah berita itu ada konjungsi atau kata sambung menggunakan kata bahwa. Contoh, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Nah, ini penggunaan kata kunci, kata hubung konjungsi bahwa. Nah, berikutnya adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi. Nah, di sini misalnya
contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan ini. Artinya bagaimana dari penggunaan kata kerja mental ini supaya ada sebuah solusi dari sebuah berita yang disampaikan, atau berkesimpulan dari semua proses atau kronologi yang sudah disampaikan tadi, ada kesimpulan atau ada yang berkesimpulan tentang kejadian tersebut. Selanjutnya itu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, ini penggunaan keterangan waktu dan tempat ini untuk menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Jadi sebuah berita harus mempunyai dari segi kebahasaan itu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Contoh, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, di sini dengan kapan itu pagi, tempat di Maluku. Nah, ini artinya bahwa sebuah berita dari segi kebahasaan itu harus memuat keterangan waktu dan tempat untuk menjawab unsur kapan dan di mana. Yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal. Nah, jadi konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang biasanya menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Ini merupakan kronologis dari sebuah berita atau sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi atau yang disampaikan di dalam sebuah berita, yaitu menggunakan konjungsi temporal yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat dan semangat belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.